lihat ternyata dunia ini memang tidak ada harganya. Jembatan-jembatan dengan nilai puluhan miliar. Yang kalau kita mendengar Bapak Prabowo sudah mempersiapkan berapa T? 60 triliun. Bayangkan 60 triliun itu hilang sebenarnya jemaah. Boleh jadi yang hilang di Sumatera itu lebih dari 60 T. Tapi hal itu ternyata hanya sebentar. Allah Azza wa Jalla membuatnya jadi hilang. Maka kita perlu merenungkan supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini. Karena memang dunia ini seperti ular yang indah. Kadang-kadang kalau kita melihat ya, video-video tentang ular yang indah sekali, tapi dikatakan hati-hati jangan dipegang. Kenapa? Karena dia sangat berbisa. Begitu pula dengan dunia ini, hati-hati jangan sampai hati kita bergantung sama dunia ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis dan hijau. Manis rasanya, hijau warnanya. Dan subhanallah, secara tabiat manusia itu suka dengan yang manis sama yang hijau. Nah, itu kan. Kenapa sampai sekarang puncak itu masih ramai? Padahal boleh jadi orang tuh sudah berulang kali ke sana. Dahoro 2 kali setahun di sana. Depan rumah kita udah hijau padahal. Tapi ternyata memang yang hijau-hijau itu sangat menggoda. Dan manis. Orang itu suka sama yang manis-manis kecuali yang kena kencing manis. Karena dia sudah manis gitu. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah Azza wa Jalla telah menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini. Jadi rumah ini hari ini milik siapa? Milik Bang Andri. Kira-kira 40 tahun lagi atas nama istri. Oh, nggak punya apa-apa gitu Bang. Nah, Masya Allah. Kalau marah-marah tinggal bukain pintu, kasih kunci, berangkat gitu kan. Iya, rumah ini mungkin 40 tahun lagi penghuninya berubah. 50 tahun lagi beda. Antum datang ke sini, mungkin juga antum nggak bisa datang ke sini lagi sudah. Antum berada di tempat yang lain. Akan ada generasi yang melanjutkan kita. Apa kata Allah? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayandur kaifa ta'malun." Untuk melihat bagaimana kalian beramal. Perbuatan kalian kayak apa sih? Ketika menjadi khalifah. Yang bakal digantikan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan hati-hati dengan dunia dan hati-hati dengan wanita. Kenapa kok kita dipisahkan sama ibu-ibu? Wanita berbahaya. Berbahaya. Memang. Fa inna fitnata Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah pertama yang membuat kehancuran Bani Israel itu dalam urusan wanita. Maka kita disuruh berhati-hati. Dan kalau kita melihat ya, pembagian harta di dunia ini. Kita ini bisa kumpul, mungkin bapak-bapak duduk di bawah semua ya. Anak duduk di atas, minta maaf. Penghasilannya beda-beda. Takdirnya beda-beda. Tapi ingat, semuanya ujian. Makanya kata Nabi SAW supaya kita faham. Dengan karunia Allah. Mana yang karunia, mana yang ujian. Innallaha, kata Nabi SAW, qasama bainakum arzakakum. Allah itu membagikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah membagi-bagi urusan adab. Urusan iman juga Allah bagi-bagi. Wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah berbagi dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah kasih dunia. Makanya kadang-kadang kita melihat ada orang-orang gak pernah sholat tapi sukses hidupnya. Ada orang rajin sholat susah hidupnya. Ada orang gak pernah sholat berangkat haji. Gak pernah sholat dia, tapi berangkat haji. Ada orang rajin sholat 5 waktu di masjid sampai mati gak haji. Kok bisa seperti itu? Itulah dunia. Allah bagikan kepada semua orang. Kenapa? Karena dunia ini gak ada nilainya buat Allah Azza wa Jalla. Kenapa harus ditahan?
Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau kau ingin tahu antum dicintai Allah atau tidak, lihat iman. Iman ini ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, perbuatan dengan raga kita. Bagaimana sholat kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang bisa sholat di shaf pertama ketika Jumatan? Sebagian kita ada yang seumur hidupnya nggak pernah di shaf pertama Jumatan. Nggak pernah. Kepingin juga nggak. Kapan dia berangkat Jumatan? Dekat-dekat komat kalau bisa seperti itu ya. Baru datang Jumatan. Dan tidak pernah merasa rugi. Ada orang kan yang merasa rugi. Allah, aku telat, insya Allah pekan depan nggak. Aku harus shaf pertama, paling nggak shaf kedua. Ada perasaan rugi. Tapi namun banyak manusia yang di hatinya sama sekali nggak ada penyesalan. Karena buat dia beruntung. Karena dia datang terakhir, jadi pulangnya bisa pertama. Apalagi kalau berdiri ya. Insya Allah kayak yang paling banyak pahalanya dia. Yang lain pada duduk, dia berdiri. Padahal nggak dapat tempat dia. Dia berdiri di belakang. Nunggu. Kalau komat kan biasanya ada tuh pada maju semua. Seperti itu. Dan tidak ada penyesalan sama sekali. Ketika tidak ada penyesalan, 10 tahun dia nggak pernah di shaf pertama. 20 tahun dia nggak pernah di shaf pertama. Padahal di situ ada pembagian nikmat yang agung yang Allah berikan. Apa yang menyebabkan orang tidak menyesal? Karena dia nggak punya ilmunya. Coba urusan dunia. Kalau dia rugi sesuatu, dia akan cerita kepada semua orang. Ya Allah, seharusnya anak proyek itu udah anak punya seharusnya. Seharusnya ini, seharusnya ini, seharusnya ini. Tapi untuk akhirat, contoh 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Tapi kadang-kala ada orang-orang yang tidak pernah 2 rakaat sebelum subuh. Jangan 2 rakaat sebelum subuh. Subuhan juga enggak gitu loh. Dia merasa aman-aman saja. Menikmati hidupnya. Maka ahibati fillah, kita sekali-kali memang perlu datang ke tempat-tempat bencana. Di situ kita akan melihat nilai dunia. Yang diperebutkan oleh orang-orang di sini. Yang harganya semakin tahun semakin melambung. Padahal sebenarnya sama satu sayap nyamuk. Itu lebih mahal satu sayap nyamuk. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah. Kalau dunia itu ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk. Satu. Allah gak akan kasih orang kafir seteguk air. Tapi realitanya Allah berikan kepada orang-orang kafir, bertriliun-triliun. Ini menunjukkan benar-benar tidak ada nilainya. Di surat, coba dibuka Qur'annya supaya antum dari sini paling nggak ada yang dibuka Qur'annya. Di surat Al-Munafiqun. Ini surat tentang orang-orang munafik. Di ayat 9, 10, 11. Ya Allah, siapa yang mau baca? Baca sama artinya. Surat Al-Munafiqun 9, 10, 11. Udah dapat? Mic-nya ada berapa? Masya Allah. Ada jamaah umroh kita ini. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sembunyi di balik? Tempatnya terbatas. Nah, fadhol, siapa yang mau baca? Baca sama artinya. Mic, ada mic enggak jamaah? Itu ada mic di situ. Fadhol. Mana yang udah dapat, Bang? Itu mic-nya. Ayat 9, 10, 11. Ayatnya dulu lah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah
wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Nah, artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Lanjut 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajali qaribin fa asaddaqa wa akun minnas sholihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu, ya Tuhanku, sekiranya Engkau waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Walayu akhirullahu nafsa idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana Allah memanggil orang-orang yang beriman. Jangan sampai harta dan anak. Karena kebanyakan orang kalau dikatakan bekerja buat siapa? Buat anak, kata dia. Sibuk buat anak. Mereka berkata mencari sesuap nasi buat anak, padahal anak-anaknya sudah cukup semua, ternyata dia tetap nyari terus gitu padahal. Maka jangan sampai harta dan anak-anak membuat kalian lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Karena tujuan kita hidup adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya bumi ini Allah. Rumah yang kita tempatin, mobil yang kita pakai, uang yang kita simpan lillah. Allah mengatakan jangan sampai hal itu membuatmu lupa dari Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang melakukan itu, yaitu orang-orang yang akan merugi. Tapi mungkin di dunia dia merasa tidak rugi. Dia merasa merasa tertipu. Bicara orang tertipu itu. Oke, tab ini. Apa HP ini? Ketika HP ini Ana jual ke orang dengan harga 500.000 sama orang 500.000. Ana seneng dapat duit 500.000. Alhamdulillah, alhamdulillah kata dia. Tapi dia tidak merasa rugi karena dia dapat fulus. Ana dapat fulus. Ya nilainya nggak segitu gitu loh. Begitu pula yang menjual akhiratnya demi mendapatkan dunia. Dia akan rugi serugi-ruginya. Contoh orang yang tidak sholat sunnah sebelum subuh. Mungkin dianggap kan nggak wajib. Iya nggak wajib. Berapa banyak dalam kehidupan ini hal-hal yang tidak wajib yang kita kerjakan. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada rumah kita. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik. Kalau kita lihat beramal di muka bumi ini, pahalanya tidak diberikan di dunia. Kalau setiap kita sholat dapat uang 100, enak enggak jemaah? Enak apa enggak? Apa enaknya? Ya fulus lah. Enak ibu-ibu? Kalau setiap sholat ibu-ibu dapat $100. Kalau 5 waktu berapa? 500. Belum yang sunnah $50. Masya Allah. Kira-kira tuh duit buat apa?
Ibu-ibu mau dibuat apa fulusnya? Buat apa? Umroh. Buat umroh sama haji. Kira-kira ada yang jadi pramugari? Apakah ada yang masih jadi pilot? Apakah masih ada yang kerja di bandara? Nggak ada. Mereka mau dapat fulus, sholat. Sholat dapat duit $100. Kira-kira apakah masih ada yang kerja di bandara? Nggak ada. Orang mau fulus sholat. Anda mau fulus tinggal sholat. Ngapain repot-repot ke bandara gitu kan? Kehidupan ini nggak akan berjalan, jemaah. Kalau beribadah itu dapatnya fulus. Nggak akan. Makanya nanti di akhirat itulah pembalasan untuk semua amalan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-yawm amal wala hisab. Sekarang kita beramal, tapi nggak dapat apa-apa gitu. Kita sholat, baru saja nih jamaah sholat. Dapat apa pulang dari masjid? Dapat bakso? Bakso sama mie. Nggak dapat apa-apa jamaah. Sholat tahajud 11 rakaat nggak dapat apa-apa. Puasa Ramadan dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Artinya yang akan didapatkan itu dicatat. Oh ini. Kapan ngambilnya? Oh nanti. Nggak ada lagi orang yang bekerja. Disitulah balasan untuk semuanya. Di sanalah kita akan tahu ternyata 2 rakaat sebelum subuh ini nikmatnya. Perempuan di surga, emak-emak ini paling sedikit punya baju berapa? Punya baju berapa? Berlemari-lemari gitu kan. Bisa nggak ibu-ibu itu pakai 20 bajunya sekaligus? Bisa. Datang pengajian ya, pakai abaya yang warna hijau, warna merah, terus ditumpuk-tumpuk. Alaiha sab'una hulla. Hijau, jamnya hijau, kerudungnya hijau, tasnya hijau. Kayak lumut akhirnya keluar dia. Casing handphonenya hijau, oh tunya. Waktunya casing handphonenya hijau, oh tunya. Waktunya nggak lama. Makanya di ayat tuan rumah ini sodakoh anggap 10 juta. Sama pembantu sodakoh 100.000. 100.000. Banyakan mana? Tergantung. Ya. Pembantu gajinya berapa di sini? Loh kita mau tanya beneran. Tahu katanya. Masya Allah. Tahu beres gitu kan. Berapa kira-kira? Menteri Keuangan aja nggak tahu manajemen rumah tangga itu istri. Berapa? Berapa? UMR. Berapa UMR? Nggak tahu UMR berapa juga. UMR tuh berapa maksudnya? Kalau di mana murah UMR? Di sini berapa? 3 juta? 4. Oke, 4 juta. 4 juta. Dia sodakoh 100.000 dari 4 juta. Berarti berapa persen yang disodakohkan? Oke, yang satu dapatnya 1 M. Dia sodakoh 10 juta. Jadi antum bayangin berapa persen? Karena perhitungannya semua persentase. Rasul SAW mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata dinar. Uang 1 dirham bisa mengalahkan 100 dinar. Kok bisa? Itu sahabat bingung gitu loh. Karena banyak sahabat yang sodakohnya besar-besar. Tapi ada yang sodaknya kecil. Tapi ternyata yang 1 dirham ini bisa mengalahkan yang 100 dinar. Ingat 1 dirham itu 1/10 dinar. 1/10 dinar. Berarti 420 juta.
1/10 dinar tadi berapa jadi? Berapa? 8? Itu kan 100 dinar per 1000. Berarti 8? Enggak sampai lah. 850.000. 850.000. 850.000. Bayangkan, 850.000 bisa mengalahkan 850 juta. Itu yang sahabat nggak masuk di akal mereka. Ini orang sodakoh 850 juta tadi, 100 dinar. Ini cuma 1 dirham, kalah yang ini. Iya kata Nabi SAW. Ini orang punya 2 dirham. Yang sodakoh 1 dirham, dia cuma punya 2 dirham. Dia sodakohkan 1 dirham, itu 50%. Sedangkan yang sodakoh 100 dinar, itu dia punya gudang dinar. Dia cuma ngambil 1 bungkus, dia berikan. Sisanya bertumpuk-tumpuk. Oleh karena itu, berusaha kita agar tidak tertipu dengan dunia ini. Mulai kita pikirkan, sodakoh kita pakai persentase. Berapapun penghasilan, pokoknya anak mau sodakoh, pokoknya 10% anggap. Ya udah, ketika duitnya 10 juta, 1 juta. Duitnya 100 juta, 10 juta. Duitnya 1 miliar, 100. Banyak 100 juta ini. Mulai mikir dia jamaah. Iya, 100 juta ini. Padahal tidak, sama persis. Tidak ada bedanya. Tapi itulah banyak orang tertipu dengan dunia. Duitnya 1 T. Berapa seharusnya dia sodakoh? 100 M. Bayangin ya, orang mau sodakoh 100 M. Itu mikir jamaah. Padahal dulu dia nggak mikir. 1 juta bismillah, bismillah, fadhol. Allah barik fikum. Ya. Itu kecintaan kepada dunia. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Kata Allah, wahai umat manusia, janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Rumah ini akan hancur. Rumah ini akan hancur, janji Allah. Semua rumah yang ada di sini akan hancur rata sama tanah. Indonesia akan hilang dari peta. Yang ada hanya tanah datar. Padang mahsyar nantinya. Janji Allah itu benar. Kalian kemudian akan dibangkitkan dari kubur kalian. Dan ketika dibangkitkan dari kubur, semuanya sesuai dengan amalan. Kalau sekarang kita nggak sesuai dengan amalan. Sesuai dengan jabatan. Sesuai dengan kenalan. Sesuai dengan fulus, itu sekarang. Tapi nanti sesuai dengan amalan. Ketika bicara sesuai dengan amalan, maka engkau akan tahu ternyata, ya Allah yang aku sodakohkan gak banyak ternyata. Orang kalau sudah mau mati, apa yang dia inginkan? Sodakoh. Sodakoh. Kau mau datang ajal, fa'as-saddaq, ya Allah tunda sebentar ya Allah, aku mau sedekah. Wa akum minas sholihin, aku menjadi orang-orang soleh dengan bersodakoh itu. Karena sodakoh ini amalan yang tidak membutuhkan waktu panjang. Kalau sholat kita harus berwudu. Kita harus menutup aurat. Kita harus menghadap kiblat. Atau kita harus berangkat ke masjid. Ada waktu yang panjang. Ini orang sudah mau mati. Dia nggak ngomong aku mau sholat. Enggak. Aku mau sedekah. Karena sodakoh itu bisa dengan omongan. Duit itu kasihkan ke fulannya. Sekarang bisa transfer. Klik. Sudah dia transfer. Tapi waktunya sudah habis. Maka kata Allah, jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai setan yang tukang tipu itu berhasil nipu kita. Setan itu berhasil menipu Nabi Adam alaihissalam. Setan itu iblis ya. Berhasil menipu Qabil. Dia bunuh Habil. Qabil mati, Habil sudah meninggal, Nabi Adam meninggal dunia, iblis masih hidup. Dia berhasil menipu kaumnya Nabi Nuh. Tertipu. Hanya 80 orang yang naik kapalnya Nabi Nuh. Bayangin. Hanya 80 orang. Kemudian kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Ibrahim. Ngeliat mereka Nabi Ibrahim gak terbakar, gak masuk Islam jemaah. Berhasil menipu kaumnya Nabi Ibrahim, berhasil menipu Namrud. Berhasil menipu kaumnya Nabi Musa, Fir'aun dan bala tentaranya.
Semua sudah mati. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam meninggal dunia. Iblis tetap hidup, jemaah. Dan dia akan terus menggoda kita. Maka nasihat ana buat semuanya, hendaklah punya bacaan Al-Quran. Tiap hari. Baca Quran sama artinya. Baca Quran sama artinya. Kemudian sodakoh, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu ini harus lebih rajin sodakohnya daripada suami. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai kaum wanita ini, kalian bersedekahlah. Gimana bang? Sedekah, tapi duitnya suami gitu kan. Kalau sudah dikasih, punyanya istri bang. Iya. Jadi kalau sudah diberikan kepada istri, itu miliknya istri. Oh, itu duit sedekah, bukan duitnya istri. Bukan. Nggak, duitnya istri. Jadi para istri itu kalau dikasih sama suami, nih duit buat sodako. Itu berarti bukan sodakonya istri. Kan dapat pahala juga dia. Oh iya, menyalurkan dapat pahala. Tapi paling nggak istri itu punya sedekah sendiri. Jangan sampai istri mati ketahuan numpuk duit banyak. Oh, ternyata disimpan sama dia duitnya. Kok ketawa-ketawa ibu-ibu? Kayaknya ada yang nyimpan gitu kan. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka. Kenapa? Karena perempuan itu sering melaknat, ngomongnya kadang-kala nggak benar, memaki, dan dia kurang bersyukur sama suaminya. Dengan rajin sodakoh ini kita tahu dunia ini nggak ada nilainya. Kenapa kita harus ribut-ribut? Ana sodakoh 1 juta, insya Allah ana dikasih ganti sama Allah 700 juta. Percaya nggak? Kadang-kala kurang percaya kita jemaah. Kita 1 juta kurang duitnya seperti itu kan. Gantinya bukan hanya di dunia. Diganti di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit bermanfaat. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan ibu-ibu dulu yang mau tanya. Fadhal. Oh. Nah, kasih mic ke ibu-ibu. Kirim ke mak-mak. Kirim aja, kirim. Kasih aja mic ke sini. Geser aja. Geser-geser aja. Tuh, mic. Iya, silakan ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Iya, pertanyaan yang menarik ya. Kita sodakohnya itu tiap hari, tiap Jumat, apa tiap bulan, atau tiap gajian, atau seperti apa? Setiap pagi itu ada malaikat yang turun. 2 malaikat yang turun. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang munfik, yang suka berinfak. Ganti wa'ati mumsikan talafan. Yang satu berdoa, ya Allah berikan kepada orang yang bakhil, itu kebinasaan. Ini bukan berarti kita sodakohnya harian. Enggak. Boleh jadi orang sodakohnya tiap dapat duit, dia sodakohin. Mungkin dia dapat duit, mamanya dapat rezeki dikasih suami, mamanya 1 hari dikasih, lalu dia sodakohkan. Besok nggak dikasih lagi sama suami. Tapi dia nggak sodakoh. Bukan berarti dia pelit. Contoh nih, ada orang di lampu merah, tidak semua orang ngasih kepada pengemis. Apakah yang tidak memberi itu bakhil? Belum tentu. Apakah yang memberi adalah orang yang rajin sodakoh? Belum tentu juga. Jadi akan dilihat dari kebiasaan dia sebenarnya. Boleh jadi yang tidak ngasih memang sedang tidak pegang duit. Boleh jadi yang ngasih
Cuma saat itu aja dia ngasih. Dia nggak suka berbagi sebenarnya. Jadi yang didoakan tuh orang yang rajin berinfak. Jadi bicara sodakohnya nggak harus harian. Boleh jadi tadi orang ini suka menyimpan. Jadi kalau dilihat putrinya Abu Bakar, Asma sama Aisyah itu adalah dua orang yang rajin sodakoh. Tapi gaya sodakohnya berbeda. Ana lupa ya. Kalau nggak salah Asma itu yang suka sodakohnya dapat duit langsung dia bagi. Tapi Aisyah dia suka disimpan. Dikumpulin nih sodakoh ya. Kumpulin baru dibagi. Soalnya kalau cuma sedikit kayaknya dapatnya sedikit gitu loh. Dapatnya dia mau ngasih 10 orang nih. Dia dapat duit umpamanya 1 juta. Aduh cuma dikasih 100 ribuan. Kecil sih ana simpen dulu kan. Setelah kumpul baru dia bagi. Namun orang yang seperti ini pun tetap masuk orang yang rajin berinfak. Jadi nggak harus sodakohnya harian. Tapi yang sodakoh harian karena memang dia umpamanya ya ana insya Allah mau sodakoh harian, tafadhol. Tapi ada lagi tadi yang tidak, enggak. Ana kalau harian umpamanya 10 ribu. Ana mau tiap Jumat lah 70 ribu. Kan bisa dibagi harian juga sebenarnya, sama nilainya gitu loh. Tapi dia pikir kalau 70 ribu itu insya Allah akan lebih manfaat. Jadi seperti itu ibu, bicara sodakoh. Kemudian ingat ya, sodakoh yang paling utama itu adalah kepada kerabat yang membutuhkan. Jangan sampai contohnya kita peduli sama saudara-saudara kita di Sumatera nih. Kita kirim fulus ke Sumatera. Sumatera itu jadi atensi semua orang. Tapi engkau punya keponakan. Siapa yang tahu dia susah? Cuma engkau gitu loh. Kenapa engkau sibuk bantu sana yang ini nggak dibantu gitu loh. Padahal dia miskin dan kerabat gitu loh. Kita akan dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim ya. Barakallahu fiik. Ya, ini ada yang masuk pertanyaan tertulis. Assalamualaikum Pak Ustadz, ahsanallahu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika ketika kita masih hidup kita menulis wasiat bahwa uang tabungan yang dipunya agar disedekahkan disalurkan ke yayasan yatim piatu, rumah tafid, misalnya pembagiannya punya uang 200 juta. 100 juta yayasan yatim piatu, yatim. 50 juta buat anak laki-laki. 50 juta buat anak perempuan. Oh, yang di yayasan tersebut ya. Pertanyaannya, bolehkah kita membagi seperti itu? Atau uang kita harus diatur sesuai syariat? Apakah kita menulis wasiat seperti itu untuk sedekah pahalanya sama besarnya dengan orang yang hidup bersedekah? Anda jawab dari yang terakhir ya pertanyaannya. Jadi nggak sama ya, sodakoh ketika antum sehat, antum muda, dengan sodakoh ketika antum sakit-sakitan, pahalanya beda. Kenapa? Orang yang sakit-sakitan itu sudah nggak berharap hidup lagi. Maka kata Nabi SAW, anta saddaqa wa anta sahihun syahi. Engkau bersedekah dalam posisi sehat walafiat dan engkau masih berambisi dengan dunia, itu lebih baik daripada engkau sedekah dalam kondisi engkau sudah sakit-sakitan, sudah kayak mau mati, lalu mengatakan buat fulan sekian, buat fulan sekian. Karena dia merasa kayaknya sudah mau mati gitu. Sedangkan orang yang berambisi dunia itu masih cinta sama hartanya. Makanya mungkin ibu-ibu pernah dengar cerita yang di Australia ada muslim yang mensedekahkan semua hartanya. Siapa namanya? Ali Banat. Iya. Kenapa dia sedekahkan? Karena divonis dia sama dokter. Umurmu tinggal sekian gitu. Maka dia berpikir bagaimana bersedekah. Beda pahalanya. Apalagi kalau wasiat. Wasiat ini kan sedekah yang dilaksanakan setelah meninggal gitu loh. Dia udah mati gitu loh. Malah dia ngurangi bagian ahli warisnya. Tapi itu hak dia, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Jadi buat orang-orang yang bakhil ini, paling enggak sodakonya setelah mati. Iya, kalau dia terlalu cinta udah sodakonya setelah mati. Nah, dan untuk sodakoh wasiat ini, yang diperbolehkan itu hanya 1/3 maksimal dari semua hartanya, bukan tabungannya ya.
dari semua hartanya. Dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya laptop, dia punya gelas, dia punya apa, semua yang dia milikin, itu sepertiganya. Jadi kalau pertanyaannya tadi, dia punya 200 juta dari tabungannya, apakah ini harta dia semua, atau dia punya harta lainnya? Jadi yang terpenting tidak boleh lebih sepertiga. Boleh lebih sepertiga, asalkan ahli waris ridho. Karena itu hartanya milik ahli waris. Lu Ustaz, anak kan yang kerja, yang capek, ya udah sodakohkan sebelum mati. Jadi bebas. Orang kalau sebelum sakit-sakitan, sebelum mati ya, dia mau sodakoh, mamanya rumah ini dia hibahkan. Anaknya nggak bisa nuntut. Karena dia masih dalam kondisi sehat. Ini miliknya Abah gitu loh. Abah yang bangun, Abah yang beli, Abah mewakafkan. Boleh. Tapi kalau sudah mati, itu jatuh jadi milik ahli waris. Jadi nilai sodakohnya berbeda. Antara orang yang bersedekah dalam kondisi tadi sekaratul maut, ya, mau mati, dengan orang yang sodakoh dalam kondisi sehat walafiat. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Kenapa Ustaz ini? Ana izin bertanya. Tadi Ustaz bilang bahwa jika suami kasih uang gaji kepada istri, maka itu menjadi uang istri. Oh, alhamdulillah ditanyakan ya. Ini kalau nggak salah paham nanti jemaah. Jadi jika istri berinfak dengan uang tersebut, itu adalah uang istri sendiri. Apakah hal tersebut sama dengan orang tua yang mengasih uang kepada anaknya? Nah, begini. Jadi apabila suami memberikan uang kepada istri, itu ada yang untuk nafkah kebutuhan rumah tangga. Ada yang memang pemberian untuk istri. Jadi kalau umpamanya kebutuhan rumah tangga ini 10 juta, dikasih sama suami 10 juta. Berarti itu untuk kebutuhan rumah tangga. Suami ngomong kalau ada sisanya tafadhol diambil. Ada suami yang ngasih ini 10 juta untuk kebutuhan rumah tangga, ini 2 juta hadiah buat engkau. Berarti dia yang 2 juta itu murni milik dia. Bukan milik suami. Tapi kalau yang nafkah itu, yaitu berarti untuk kebutuhan rumah tangga. Apakah pemberian orang tua kepada anaknya? Kalau pemberian orang tua kepada anaknya jadi milik anak. Bebas dia ingin sodakohkan, itu sudah milik dia. Jadi intinya berkaitan dengan nafkah ini, ada yang memang diberikan untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi tidak harus, ya bapak-bapak perlu paham juga, tidak harus ngasih uang sama istri. Kalau semua kebutuhannya sudah dipenuhi. Umpamanya dia butuh apa? Oh, istri ini butuh untuk listrik itu biayain, untuk kebutuhan rumah tangga semua sudah dibelikan ini dan itu ya. Kemudian kebutuhan pribadi istri, pakaian ini semua sudah diberikan. Ketika tidak dikasih duit nggak masalah, kalau itu memang nafkahnya sudah terpenuhi. Tapi kalau mau ngasih tambahan, itu namanya ihsan. Mana ihsan? Nah, ihsan itu namanya berbuat baik. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Jangan sampai antum itu suka berbuat baik sama orang, sama istri sendiri, bakhil. Jangan sampai seperti itu. Betul ibu-ibu? Wah, dengerin. Tuh banyak langsung curhat. Assalamualaikum Ustadz. Oh, ini Ustadz yang ini. Izin bertanya mengenai bencana alam yang terjadi. Apakah semua musibah itu diakibatkan karena dosa-dosa manusia atau memang karena hanya takdir dari Allah saja? Perlu difahami bahwasanya tidak semua musibah karena dosa, tapi semua dosa membawa musibah. Tidak semua musibah karena dosa, tapi semua dosa membawa kepada musibah. Karena kalau kita lihat Nabi
kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau sakit, beliau terluka, beliau pernah naik ontanya tuh kuda jatuh sampai lepas engkelnya Nabi Muhammad SAW. Nabi alaihi salatu wassalam ketika perang Uhud sampai patah giginya, berdarah-darah beliau. Apakah karena dosa? Bukan. Jadi ada yang musibah untuk menghapuskan dosa, ada musibah yang untuk mengangkat derajat. Dan ada musibah yang adab. Ada yang adab. Jadi kalau yang terjadi di Sumatera atau terjadi di mana-mana dari musibah tersebut, apakah disebabkan karena dosa? Boleh jadi. Tapi boleh jadi karena Allah ingin mengangkat derajat sebagian hambanya. Karena kita tahu juga ketika musibah itu datang menimpa, ada orang-orang yang tidak berdosa terkena. Bayi-bayi apa dosanya dia sebenarnya? Yang dosa bapaknya, yang dosa keluarganya. Tapi memang kalau bicara dosa, dosa itu membawa naas. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah, terjadi kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan, gara-gara perbuatan manusia, gara-gara dosa. Apa tujuannya Allah memberikan tadi musibah itu? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Agar mereka merasakan dampak buruk dari sebagian perbuatan mereka. La'allahum yarji'un. Yang terakhir harapannya, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadi ngerti bahwasanya tadi dunia ini nggak ada nilainya ya. Kita menyaksikan bagaimana rumah itu hanyut jemaah. Kita melihat bagaimana jembatan yang dibangun oleh pemerintah yang menghabiskan puluhan miliar umpamanya itu habis jemaah. Dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Jadi tugas kita adalah memperbanyak istighfar. Jangan pernah berbaik sangka kepada diri sendiri. Tahu berbaik sangka pada diri sendiri. Ketika kejepit tangannya, anak pernah kejepit jemaah. Ini sampai hitam ya. Anak selalu ditanya sama anak-anak, "Bah, kenapa bah?" Anak ngomong penghapusan dosa. Tapi kalau orang terlalu ujub sama dirinya, pengangkat derajat. Merasa gak punya dosa dia. Jangan. Jadi kalau kena musibah, berburuk sangka sama diri kita, bahwa saya ini karena dosa-dosa kita. Kalau orang lain kena musibah dan kita tidak tahu orang itu sebagai pelaku dosa, hendaklah kita berbaik sangka. Semoga Allah mengangkat derajat dia. Jangan sampai kita berpikir, kayaknya dia punya dosa tersembunyi, kayaknya dia yang gak ketahuan. Jangan. Jadi hendaklah berbaik sangka kepada orang lain. Kalau kepada diri kita, kita berburuk sangka. Tapi selalu berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah Ustadz. Apakah apabila orang tua yang menghibahkan hartanya untuk anak-anaknya termasuk bentuk sedekah? Iya. Ya hibah itu salah satu bentuk pemberian ya dari orang tua. Yang jelas akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Hatta luqma ini sampai seorang suami yang memberikan sesuap makanan kepada istrinya. Berharap pahala dari Allah, jadi sedekah. Jadi kembali kepada niat orang tuanya. Sebagian orang tua itu menghibahkan harta kepada anak-anaknya karena takut anak-anaknya ribut setelah dia mati. Bukan karena berharap pahala dari Allah. Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Kalau dia niatnya enggak, aku ingin membuat anak-anak ini berkecukupan ya. Semoga jadi pahala buat aku di sisi Allah. Insya Allah dapat pahala sedekah. Tapi ada yang tadi, aduh daripada ribut-ribut mereka nanti. Udah bagiin sekarang. Takut keributan. Dan boleh jadi memang mereka akan ribut disebabkan kesalahan orang tua. Yang tidak memberikan bekal yang baik kepada anak-anaknya. Dan di antara yang menyebabkan silaturahim terputus itu ketika orang tua berlaku tidak adil. Ini kalau dia hibah, hendaklah menyamaratakan. Walaupun sebagian ulama berpendapat laki perempuan seperti warisan 1:2. Tapi sebagian lain mengatakan ulama enggak, ini bukan warisan, ini hibah. Maka hibah boleh sama. Maka lebih baik berikan
Sama. Sehingga jangan sampai anak itu nanti iri sama abangnya. Bapakku memang lebih cinta sama fulan tuh dikasih rumah yang harganya lebih daripada harga rumahku. Kalau memang nanti memberi dengan harga yang berbeda, perbedaan harga diserahkan uang. Umpamanya nilai rumah ini 2M, yang dikasihkan ke fulan 1,7 nilainya. Maka berikan yang 300 ini, kata dia. Milikmu. Sehingga tidak ada iri dan dengki di antara anak-anak kita. Kesian ya kalau sampai orang tua mati ternyata dia yang menyebabkan silaturahim putus. Anaknya tidak bertegur sapa, kakak sama adik tidak mau bertegur. Gara-gara bapak ibunya nih ketika mati dia tidak berlaku adil. A'udzubillah min dzalik ya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika kita masih punya hutang, tapi sangat ingin bersedekah, mana yang lebih utama? Bayar utang atau sedekah? Lalu katanya umroh membuat kita kaya. Boleh kita umroh dengan harapan agar bisa membayar hutang. Gimana jemaah? Boleh nggak sedekah masih punya utang? Tergantung. Ada hutang yang sudah jatuh tempo. Maka ketika hutang sudah jatuh tempo, melunasi hutang lebih utama. Jangan antum sodako. Karena sodako itu sunnah, bayar hutang wajib. Tapi kalau hutangnya belum jatuh tempo, bebas kita. Asalkan kita insya Allah ini baru jatuh tempo Ustaz bulan Ramadan. Ya udah nggak ada masalah. Engkau silahkan bersedekah gitu. Tapi kalau ternyata udah jatuh tempo, berikan. Itu lebih utama, pahalanya akan lebih besar insya Allah ketika kita melaksanakan sebuah kewajiban. Jadi menjalankan sunnah dengan menjalankan kewajiban, mana yang lebih utama? Menjalankan kewajiban. Tapi bicara umroh tadi, sama umroh ini. Umroh ini juga kalau sudah jatuh tempo harus ngomong sama yang punya uang. Afwannya aku kok kepingin umroh ya. Kan seharusnya aku bayar utang nih bulan ini. Bisa nggak ditunda bayar utangnya? Ketika dia mengizinkan, tafadhol, berangkatlah umroh. Kalau berangkat umroh hanya sekedar ingin ditambahin rizkinya sama Allah SWT, nggak ada masalah. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa nantinya. Maka tolong niatnya buat akhirat. Dunia akan ikut. Apa niatnya umroh? Ya ingin mendekatkan diri kepada Allah supaya dihapuskan dosa-dosaku ya. Silahkan. Bicara nanti urusan dunia, insya Allah ikut jamaah. Insya Allah ikut. Maka di sini kita perlu belajar ya, mana yang wajib dan mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh dan mana yang mubah. Karena di antara kita kadang-kala banyak melakukan yang mubah, ketika disuruh ngamalin sunnah, ngomongnya apa? Kan cuma sunnah Ustaz. Lu ngantum mubah itu dikerjain, ini dikasih pahala malah nggak mau gitu loh. Meremehkan. Padahal itulah yang menyebabkan orang-orang nanti merugi pada hari kiamat. Taib, ada lagi pertanyaan? Iya. Kasihkan mic-nya ini, kasihkan beliau. Ini aja. Ini. Jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya hanya ingin menanyakan, ada hadis Rasulullah SAW yang mengisahkan mengenai kalau anda nggak salah tuh Umar atau Abu Bakar yang diomeli istrinya itu, Ustaz. Nah, itu sebetulnya apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apakah memang kita setiap diomeli istri itu harus diam terus? Atau bagaimana Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani, tapi istri jauh lebih berani. Nah. Sudah ibu-ibu? Di sini ada dua masalah sebenarnya. Yang pertama, seorang istri itu punya kewajiban menghormati, menghargai suaminya. Bahkan suami adalah surga atau nerakanya seorang istri. Dia punya banyak kewajiban kepada istrinya. Di sisi lain, suami diperintahkan untuk memaklumi kekurangan istrinya. Jadi yang pernah terjadi di masa Nabi SAW, itu istrinya Umar bin Khattab, itu pernah kayak bantah sama Umar. Langsung dilihat sama Umar. Umar ini
Setan takut sama Umar. Bininya berani bantah. Istrinya, aturaji'ina nih. Engkau berani bantah aku, kata Umar bin Khattab. Kaifla uraji'. Jadi ada satu hal mungkin yang istrinya punya pendapat lain gitu loh sama Umar. Jadi bukan bantah, nggak nurut, enggak. Tapi dia masih nego lah sama suaminya. Murajaah, nggak nego engkau. Sedangkan istri Nabi aja kadangkala melakukan itu kepada Nabi SAW. Kadangkala ngomong sama dia. Hah, kata Umar, bener kok, kata dia. Bener, coba kau tanya sama putrimu. Kan Hafsah, putrinya Umar. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tanya sama Hafsah. Bener, kata dia. Ada istri-istri Nabi yang gak ngajak ngomong Nabi SAW seharian, kata dia. Iya, kata dia. Kata Umar, nak, kau jangan berbuat itu, nak ya. Jangan, nak, kata Umar. Di sini, Umar tidak melegalkan perbuatan itu. Karena tetap perbuatan itu perbuatan yang tidak baik gitu loh. Tidak etis. Tapi sebagai seorang suami yang baik, dia memaklumi kekurangan istrinya. Jadi ini bukan memberikan legalitas, enggak. Umar mengatakan enggak, jangan melakukan itu. Tapi Nabi SAW, karena sabarnya beliau, ya beliau tahu memahami bahwasanya perempuan itu punya kekurangan, ya kadang-kala dia cemburu, ya. Kalau kita lihat umpamanya Aisyah radhiyallahu taala anha memecahkan piring di depan Nabi SAW, di depan tamu-tamunya. Kira-kira kalau Bang Andri nih, kalau ibu ini mecahkan piring, apa yang terjadi Bang Andri? Tambah pecah lagi piringnya. Ya, kita lihat bagaimana Nabi alaihissalatu di depan tamu-tamunya. Beliau cuma mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu, kata Nabi SAW. Selesai. Tapi bukan legalitas, oh boleh memecahkan piring gitu kan, enggak. Tetap perbuatan itu perbuatan tercela gitu loh. Jadi seorang suami ketika mendapatkan istrinya ngomel, yang paling enak itu memang diem. Karena dengan membantah itu tidak selesai masalahnya. Kadang-kadang kalau diem kenapa marah kan? Oke, dia memang cari lawan gitu kan. Kasih raket dialah. Ajak main pedal, Bang. Suruh pedal aja. Iya, jadi memang kita harus pintar-pintar. Kita diam, dia lebih marah lagi diam. Kemudian ketika dia masih marah kita keluar. Kadang-kala perempuan itu kalau kita nggak pintar-pintar menghadapi mereka, dia tuh nggak ingin kita keluar. Dia ingin masalahnya selesai. Yang dia inginkan cerai. Yang dia inginkan pisah. Saat itu juga. Jadi kadang-kala suami ini kalau keluar dari rumah, kemana kau, kata dia? Belum selesai urusannya. Duduk sini. Duduk sini. Iya, jadi kita yang harus kabur. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib ketika ribut sama Fatimah, Ali keluar. Ali keluar. Karena kadang-kala kita dipancing emosinya nantinya. Maka keluarlah. Keluarnya kemana? Ke masjid. Jangan keluar ke mana-mana gitu kan. Yang benar keluarnya gitu loh. Jadi istrinya tahu kalau suaminya pergi insya Allah ke masjid. Tidak tahu masjid yang mana gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang jelas buat ibu-ibu, cerita tadi bukan menjadi inspirasi buat kurang ajar sama suaminya, enggak. Kebanyakan wanita itu masuk neraka gara-gara tidak menghormatin suaminya, tidak menghargai suaminya, tidak memuliakan suaminya. Ya. Dan boleh jadi suami ini ya sabar, dia berpikir ya semudah-mudahan lah dunia ini ujian ya, semoga nggak ketemu lagi sama istri ana di hari kiamat. Boleh jadi ada yang seperti itu, karena ada satu konten ya, ini ada 4 orang kalau nggak salah, 1 orang ini diganyang sama istrinya. Kan kita tahu lah sahib-sahib kita yang istrinya itu na'udzubillah ya seperti itu ya. Terus kasih tahu, ada syekh cerita bahwa ternyata engkau itu akan bersama istrimu di surga nanti. Kata dia, a'udzubillah, ketemu dia lagi, kata dia. Allahu Akbar. Padahal kalau sudah masuk surga semuanya jadi baik ya, nggak ada yang buruk lagi. Sebagaimana ada bapak-bapak, istri yang tidak ingin ketemu sama suami. Pernah ada seorang wanita umurnya 60 tahun. Dia tanya sama Ustadz, ana sudah umur 60 tahun. Suami ana sudah meninggal. Dan ana membaca hadis bahwasanya perempuan itu akan bersama suaminya yang terakhir. Ana nggak mungkin nikah lagi, Ustadz. Tapi ana nggak kepingin ketemu suami ana nanti di akhirat, Ustadz. Bayangin, dia sampai seperti itu karena bencinya sama suaminya. Ya ana sampaikan,
Kalau suamimu masuk surga, suamimu nggak akan seperti ketika di dunia gitu loh. Tapi kalau memang nggak masuk surga, nggak akan ketemu sama suami gitu loh. Gitu. Barakallahu fikum. Nah, oh ini ada pertanyaan di sini, bapak-bapak. Ini mic, anak kasih. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Tadi di awal Ustadz menyatakan bahwa hati-hati dengan dunia. Jadi kita harus bisa membedakan mana karunia, mana ujian. Nah ini yang saya juga jadi bingung dengan kondisi ini. Kadang kita dapat rezeki, kita bilang ini rezeki anak soleh. Tapi jadi bertanya sekarang, apakah ini karunia atau jadi ujian? Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, ini memang harus kita renungkan ya, yang kita miliki itu. Karena memang Nabi SAW mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu membagi dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Allah kasih semuanya. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Rizki itu ada dua. Ada rizki yang halal, ada rizki yang haram. Dua-duanya sama-sama rizki. Rizki yang halal boleh jadi nikmat, boleh jadi ujian. Kalau rizki yang haram ya jadinya azab, jelasnya sudah. Tapi rizki yang halal, yang tadi dikatakan rizki anak soleh, umpamanya, ini bisa jadi karunia, bisa jadi ujian. Yang jelas ujian dari Allah SWT. Kapan dia jadi nikmat? Ketika mengantarkan kepada ketaatan. Kapan dia jadi nikmat yang artinya azab? Ketika dia mengantarkan kepada kemaksiatan. Maka di situ kita bisa lihat. Kita dapat rezeki nih. Alhamdulillah duit 10 juta. Kira-kira kemana 10 juta ini? Oh alhamdulillah kasih nafkah buat orang tua. Nikmat. Oh alhamdulillah kasih nafkah buat istri. Jadi digunakan dalam ketaatan. Jadinya nikmat. Tapi kalau ternyata kita gunakan gara-gara punya rezeki kita berbuat maksiat. Jadinya ini ya azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu. Dan memang perlu ya kita merenungkan yang sudah kita miliki. Jangan sampai ya kita berusaha untuk ya bangun rumah atau bangun usaha ini itu. Kita berharap ini jadi nikmat. Boleh jadi nikmat ketika kita sudah meniatkan buat akhirat. Enggak, anak ingin ini buat ini. Anak buat usaha lagi buat ini. Niatnya adalah akhirat. Dan dia lakukan itu. Itu insya Allah rezekinya jadi nikmat. Tapi kalau ternyata dia semakin banyak rezekinya, semakin congkak, semakin bakhil, ya maka jadi nikmat yang artinya azab ya, bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, silakan Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana tadi tulis pertanyaan cuma kayaknya Loh, belum nyampe kayaknya. Bentar. Oh, silakan dibacakan kalau memang silakan disampaikan pertanyaannya. Silakan. Kayaknya semua yang di mejaan ini sudah Anda baca. Saya mau menanyakan tentang hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Oke, iya. Nam, silakan. Tentang Ibn Jud'an ya. Ya, itu kan katanya sesungguhnya Abdullah bin Jud'an pada masa jahiliyah suka menyambut silaturahim dan memberi makan orang miskin. Apakah hal itu tidak bermanfaat baginya? Karena ia tidak pernah berkata, ya Tuhanku, ampunilah dosaku pada hari pembalasan. Mohon penjelasannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, Ibn Jud'an ini kafir, jemaah. Ibn Jud'an ini orang musyrik, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir gitu. Jadi dia selama hidupnya berbuat baik itu ya hanya untuk popularitas ya. Kadang-kadang ada orang suka berbuat baik ya seneng aja dia berbuat baik gitu. Dan Ibn Jud'an ini orang dermawan sekali jemaah. Jemaah haji dia kasih makan ya. Kalau sekarang kan jemaah haji dikasih makan oleh pemerintah Indonesia karena bayar, Bang. Iya, Bang. Jemaah haji Indonesia dikasih makan itu karena bayar mereka. Ibn Jud'an ini enggak. Dikasih makan semua jemaah haji itu. Kadang-kadang disebutkan dia potong onta itu. Semua orang dikasih
dan suruh ngambil semau mereka. Jadi disembelahin, silahkan sudah ngambil semau mereka. Bahkan dikatakan dia potongin onta, ditaruh di padang pasir supaya hewan-hewan buas bisa makan. Tapi kata Nabi SAW, nggak akan bermanfaat buat dia. Jadi orang kafir kalau berbuat baik manfaatnya hanya di dunia. Dia dipuji, disanjung, mungkin dikasih sehat di dunia. Tapi di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena syarat diterimanya amalan itu dua. Ikhlas dan sesuai dengan aturan, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan ini juga menjadi bahan renungan buat kita ya. Jangan sampai kita bersedekah tapi nggak diterima sama Allah SWT. Udah capek, udah lelah, udah bagi-bagi, tapi ternyata nggak ada gunanya. Barakallahu fiik. Iya, seperti itu. Kayaknya, naam, fadhal. Baik Ustadz, terima kasih. Saya ingat kalau hari ini itu hari terakhir Jumadil Akhir Ustadz. Jadi besok itu kita mau masuk bulan Syakban. Syakban. Rajab ya? Rajab. Ramadan langsung gitu. Rajab. Rajab. Sya'ban, Ramadan. Iya Ustaz. Jadi untuk menghadapi 2 bulan ini Ustaz, mohon arahannya Ustaz untuk menyambut puasa nanti Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula atau Jumadil Awal, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Ya, ahibati fillah, seharusnya umat Islam itu tidak sibuk dengan Desember. Karena kita berada di bulan Jumadal Akhir. Habis Jumadal Akhir, Rajab. Rajab itu salah satu bulan haram. Nah, bulan haram itu ada 4. Siapa yang menyebutin? Anda kasih 1 piring. Nah, ya sebutkan. Rajab. Enggak. Dzulhijjah. Muharram. Sebelum Dzulhijjah. Dzulqa'dah. Masya Allah. Kasihkan bang. Anda kasih hadiah. Kan Anda ngomong mau kasih Anda hadiah. Bismillah. Iya, jadi bulan Rajab itu salah satu bulan haram. Jadi keutamaan bulan haram itu memang berbuat dosa di bulan itu bobotnya jadi berat. Dan Allah jadikan bulan Rajab itu menjadi 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Agar kita benar-benar menjaga diri dari dosa di bulan Rajab. Ada banyak hadis yang berkaitan dengan puasa di bulan Rajab, sholat di bulan Rajab ya. Tapi hampir semua hadis itu kalau nggak palsu lemah sekali. Jadi nggak ada yang bisa diamalin gitu. Terus apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama menyebutkan bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan bercocok tanam. Dan kalau kita lihat orang kalau mau nanam sawit, apa yang dilakukan? Mau nanam sawit, tebang pohon dulu. Mau nanam sawit, bersih-bersih lahan gitu loh. Bersih-bersih lahan, iya. Orang kalau mau tanam padi umpamanya, setelah menanam jagung, apa yang dia lakukan? Dia bersihkan lahannya dulu. Jadi dia persiapkan lahannya supaya ketika benih itu ditaruh, tumbuh dan bagus serta subur. Maka bulan Rajab menjadi bulan untuk bercocok tanam. Dimulai dengan bertaubat, bersihkan diri kita. Kemudian mulai baca Qur'annya, paling enggak kita hatam sebulan sekali. Jadi one day, one juz. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Puasa sunnahnya ditambah. Tapi tadi nggak ada puasa sunnah khusus di bulan Rajab. Tapi perbanyak. Umpamanya puasa sunnahnya, ana mau puasa di bulan Rajab 15 hari umpamanya. Ya sudah, bisa dibikin Daud
umpamanya, atau dibikin enggak lah, anak 5 hari puasa 5 hari off, seperti itu boleh, nggak ada masalah jamaah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu puasanya nggak puasa Daud. Beliau puasanya itu kadang-kala yasum, puasa berhari-hari, nggak berbuka. Tapi nanti kemudian beliau berbuka. Tapi beliau menyebutkan bahwasanya sebaik-baiknya puasa alaihi salatu wasallam puasanya Nabi Daud ya. Jadi kalau bisa seperti itu. Jadi sholat malamnya sudah mulai. Jangan sampai nanti di bulan Ramadan kita sudah sulit mau sholat malam. Tapi kalau sudah kita terbiasa sholat malam di bulan Rajab ini, insya Allah masuk Ramadan akan lebih semangat lagi. Masuk bulan Sya'ban itu disebutkan Syahrus Saqi. Bulan untuk menyirami dan memupuk yang kita tanam di bulan Rajab ini. Dan bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan. Nabi alaihissalam di bulan Sya'ban hampir full puasa. Kana yasumu Sya'ban kullah, kata Aisyah. Beliau puasa Sya'ban full, seakan-akan 1 bulan. Di riwayat lain dikatakan illa qalila, cuma sedikit beliau nggak puasa. Kalau kita di bulan Rajab sudah mulai puasa, jadi masuk Sya'ban itu puasanya bisa lebih banyak. Umpamanya Rajab kita puasa 15 hari. Sya'ban bisa 25 hari kita puasa. Masuk Ramadan santai kita. Udah santai. Kan kebanyakan orang di Ramadan itu kaget ya, kenapa mereka hari pertama itu kok balas dendam ya, makan ini. Karena pertama kali dia puasa gitu loh. Dia nggak makan, ya Allah, jam 3 habis sholat asar sudah duduk di meja makan. Tanya sama istrinya, kita berbuka apa gitu loh. Terus gitu loh. Ketika ada radio, biasanya dulu kan kita nonton radio kan, mau request apa? Request adzan maghrib gitu kan. Dia request adzan maghrib supaya lebih cepat. Kenapa? Karena dia nggak biasa puasa. Tapi kalau dari Rajab sudah puasa, udah dibanyakin ya, insya Allah masuk Ramadan udah bagus. Kenapa para ulama terdahulu mereka di bulan Ramadan bisa hatam tiap 3 malam, sholat ya tiap 3 malam. Ternyata selama di hari-hari sebelum Ramadan dia biasa hatam Al-Quran tiap 7 malam. Masuk Ramadan bisa tiap 3 malam. Masuk 10 hari terakhir bisa tiap malam. Kita yang tidak pernah baca Quran, masuk bulan Ramadan kepingin hatam 3 hari sekali, nggak bisa. Maka perlu latihan. Jadi latihannya dimulai di bulan Rajab ini ya, insya Allah. Dan hindarin dosa. Kata Nabi SAW, ittaqil maharim takun a'badan nas. Tinggalkan dosa, engkau akan jadi orang paling ahli ibadah. Ada orang yang ibadahnya, Itu ada hadiah Ustaz, eranya Ustaz, lupa nih. duh gimana? Itu mau ditukar tadi piringnya. Tapi nggak apa-apa, kita tambahin lah, kita tambahin hadiahnya. Gimana ceritanya? Nah, fadhal, kirim ke sana. Tadi yang tanya, siapa yang tanya tadi? Yang tanya kasih hadiah yang tanya. Nah, yang tanya kasih hadiah. Kasihan ke beliau. Waduh, yang perempuan ini bang. Ini buat perempuan bang. Iya. Iya, yang pertanyaannya tadi. Yang mana jemaah? Yang Ibn Jud'an. Kasih orda. Insya Allah. Terus yang tanya tadi apa lagi? Ada mama tanya apa tadi yang pertama? Sedekah, kasih ini. Nah, ada lagi yang tanya? Tadi? Cuma 2 kalau saya ibu. Atau 3? Ada lagi tadi yang tanya? Oke, kita kasih ini. Gak tahu apalah. Oh, fulus kayaknya itu jamaah. Kok berat? Nggak salah.